Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Ini bagian 2 tentang tema surga. Tema apa, Pak? Surga. Si surga apa ya? Surga ini agak panjang pembahasannya. Panjang. Ini bagian 2-nya. Baik. Kemarin kita udah belajar tentang siapa aja sifat penghuni surga itu sifatnya apa, segala macam ya. Sekarang kita lanjutkan aja. Pelajarannya adalah tentang sifat surga. Gimana sifat surga? Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ibnu Majah, jelaskan bahwa para sahabat itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, tidak adakah seorang pun yang bersemangat memperoleh surga? Apa jawaban sahabat? Ya, sesungguhnya kami semangat. Sesungguhnya surga itu tidak terbetik di hati demi pemilik Ka'bah. Cahayanya yang berkilau, bunga harum bergoyang-goyang, gedung-gedung tinggi menjulang, sungai mengalir jauh, buah-buahan yang matang gitu ya. Istri yang cantik, perhiasan yang banyak, tinggal selamanya di tengah rezeki dan keceriaan, di rumah yang tinggi sentosa serta megah. Begitu bentuk surga. Jadi Pak, kalau sekarang kita cerita tentang surga atau di hadis Nabi atau Al-Quran, ulama yang ibaratkan itu seperti sinopsis sebuah buku. Bapak tahu sinopsis? Sinopsis itu letaknya paling belakang biasanya kan? Tak paling belakang, hanya satu lembar. Untuk menggambarkan apa isi buku itu, hanya sekedar menggambarkan sekilas, tapi tidak bisa menjelaskan detail, karena kalau detail bukunya tebalnya 500 halaman, tapi sinopsisnya satu lembar. Kira-kira begitulah ilmu yang kita dapatkan tentang surga itu, hanya sekedar sinopsis. Nah, kalau bahasanya Bapak, ini sinopsis sama itu Pak. Itu ringkasan sedikit di belakang itu biasanya kan ada kan? Gitulah kira-kira. Jadi Pak, makanya surga itu sangat luar biasa. Langsung belajar. Lanjut. Gunung-gunung di surga. Ternyata di surga itu ada gunung. Bagaimana gunungnya Pak? Perumpamaan penghuni surga di Al-Quran Pak ya, surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai, air mengalir, tiada berubah rasa. Ya Pak, luar biasa Pak ya. Pak, kalau Bapak tinggal di Jakarta maksudnya Jakarta Pusat ya teman, itu airnya bisa, air sungainya bisa diminum nggak Pak? Nggak bisa. Ada namanya sungai apa Pak? Sungai Kali Hitam Pak ya. Hitam bentuknya. Gimana rasanya Pak? Jangankan rasanya, baunya aja ampun-ampunan ya. Tapi ini sungainya tidak tercemar. Terus sungai itu dari apa Pak? Dari susu. Wah, Pak, kita kalau peras susu ya Pak ya, dari apa tuh? Dari onta itu berapa hari tahannya Pak? Kalau didiamkan tidak dalam kulkas, berapa hari Pak? Sehari, habis itu basi. Sekarang sungai itu berarti pakai apa dia kira Pak? Sungai susu gitu. Tapi nggak basi susunya. Kira apa itu Pak? Pakai apa itu Pak? Pakai ke kulkas berarti di bawahnya kali ya. Nggak ada listrik Pak. Nggak ada. Tapi begitulah. Dan satu lagi itu susu itu sungai, bukan dari ember atau cawan, tapi berupa sungai. Berarti susunya dari apa itu ya Pak ya? Kan susah apa mikirkannya kan, dari gunung. Berarti gunung itu mengeluarkan air susu. Seperti onta, berarti ontanya gede betul ya. Gitu. Allahu a'lam lah ya Pak ya.
Gitulah. Ada air susu bagi yang suka minum susu, maka disediakan susu. Kan di dunia ini kan ada yang mengatakan gini, Pak Ustadz, saya nggak suka minum susu, Pak Ustadz. Gimana tuh Ustadz, masuk surga saya rugi dong nggak bisa minum susu? Nggak begitu juga. Di surga itu semuanya enak, nggak ada cerita tidak suka-sukaan. Kan ada juga Pak, orang minum susu alergi kan. Ustadz, saya kalau minum susu alergi, nanti di surga saya alergi, gimana Pak? Di surga tak ada penyakit. Gimana cara menggambarkan sama Bapak? Kira-kira begitulah. Pokoknya susunya enak, beda dengan susu di dunia. Terus apa lagi Pak? Sungai dari khamar. Kemarin kita udah jelaskan khamar Pak ya. Dalam Al-Quran itu rahikul maktum. Cuman beda khamarnya. Kalau khamar di dunia pahit. Katanya pahit seperti kencing kuda ya Pak ya. Betul kan? Tapi kalau khamar dia mana? Di akhirat khamarnya manis enak. Gitu kan? Terus lezat. Sungai-sungai dari madu yang disaring, ya kan? Madu, ada madu pula Pak, Masya Allah. Sekarang madu berapa harganya? Tapi di surga disediakan madu sungai, Masya Allah. Ibu-ibu kalau cerita madu ini marah dia, ya kan? Lanjut, apa tuh mata air di surga. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di Bukhari, sesungguhnya dalam surga itu ada 100 tingkatan yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara tiap-tiap 2 tingkatan itu, ini sudah dibahas belum Pak ya? Yes, Pak ya. Saya lupa ingat saya ini dah. Terus berjihad di jalan Allah. Jarak antara tiap 2 tingkatan itu berapa Pak? Sejauh langit dan bumi. Jadi di surga itu Pak, apa ya? Memang kehidupan kita di dunia ini kan imannya bertingkat-tingkat kan? Imannya bertingkat-tingkat. Maka di surga nanti Allah sesuaikan sesuai dengan iman kita, betul? Ya, sesuai dengan iman kita. Jadi di surga itu ada yang dapat lebih, ada yang ya gitu-gitulah. Ya, ada yang lebih kan dikit gitu. Jaraknya berapa jaraknya? Seperti langit dan bumi. Maka apabila kamu sekalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Nabi suruh begitu. Idza fas'alillah fas'alil firdausil ala. Minta yang paling tinggi, kata. Dan Allah itu Maha Pemurah. Minta aja. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling tengah, paling tinggi. Di atasnya ada Arsy Ar-Rahman, dan dari sanalah terpancar sungai-sungai di surga. Ternyata di surga itu ada sungai-sungai. Baik. Jadi Bapak yang suka pergi ke sungai, kalau kepengen tinggal di mana, di hulu Pak, tinggal di hilir sungai dengan tinggal di hulu sungai, mana yang enak? Kenapa di hulu? Karena airnya kita yang pertama mencicipi, yang gitu bahasanya. Orang yang di hilir agak bekasnya lah bahasanya gitu, walaupun agak bekas. Maaf nih Pak ya, gini Pak. Kalau dulu di sungai di dunia digambarkan gini. Kalau sungai di dunia Pak, kalau dulu maaf nih, saya ketika kecil Pak, dulu MCK itu di dulu ketika saya kecil. Kalau sekarang udah banyak di rumah-rumah. Kalau dulu Pak, orang MCK-nya di mana Pak? Ya di sungai itu, di Empang tuh Pak. Di sana duduk paling atas Pak. Kita duduk pula di bawah. Kadang-kadang ketemu dia Pak. Ini ya. Ya karena dia duduk di atas. Bapak dulu kayak gitu nggak dulu? Saya kayak gitu dulu di kampung saya. Bapak lagi gitu juga kan? Sama berarti kan? Bapak kan orang kampung juga ini kan? Sama. Dulu kayak gitu Pak. Duduk dia di atas, kita di bawah Pak. Kadang-kadang ketemu kita. Ini dia ada. Jadi enak di atas atau enak di bawah? Enaklah di atas, di hulu, betul kan? Nah, itu. Makanya Firdaus itu letaknya di hulu sungai. Yang lain-lain surganya agak ke hilir sedikit. Itu bahasa. Hadis An-Nasa'i dan Nasai. Barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak bertobat, maka diharamkan nanti dia di akhirat minum khamar. Jadi harus bertaubat. Gitu ya, Pak ya. Jadi kan di surga itu gini Pak ya. Ada yang diharamkan di dunia, di surga tidak diharamkan. Jadi di surga itu sebenarnya Pak, semuanya halal. Kemarin kita bahas tentang kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi gara-gara makan buah kholdi kan maksudnya. Sebenarnya di surga itu nggak ada yang haram Pak, semuanya
halal, semuanya halal. Terus kenapa kok gara-gara makan buah kholdi kemudian diturunkan di muka bumi? Apalagi itu cuma buah. Kalau buah ada yang haram nggak, Pak? Nggak ada. Selama buah itu tidak menyakiti segala macam, selama buah itu tidak beracun, makan aja lah. Nggak perlu pula disembelih buah itu, nggak perlu disembelih. Ada sembelih nggak buah? Ada orang nyembelih apel, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ada nggak, Pak? Mana ada, ini makan aja, ya kan? Buah. Tapi ini karena larangan Allah, jangan mendekati pohon. Tapi didekati juga, akhirnya turun. Sebenarnya kesalahan Nabi Adam itu sangat kecil, Pak. Mendekati bukan sesuatu yang haram sebenarnya, tapi mendekati karena Allah larang, itu aja sebenarnya, bukan sesuatu yang haram. Kita, ini kalau dibawakan kita nih, mendekati sesuatu yang jelas-jelas haram malahan, terus minta masuk surga pula. Nabi Adam bukan yang haram yang didekatinya, tapi keluar dari surga. Kita mengambil yang haram malah kepengen masuk surga. Harusnya kita ini malu lah ya, Pak ya. Hadis Nabi berikut. Pohon-pohon di surga gimana, Pak? Di dalam surga itu ada sebatang pohon. Andaikan ada seorang pengendara berjalan di bawah pohon tersebut, di bawah bayangannya selama 100 tahun. Jadi di bayangan pohon itu berapa lama deh, Pak? 100 tahun. Niscaya dia tidak bisa menempuh seluruhnya. Bayangan, Pak, tahu bayangan? Pak, ada pohon nih. Pohon itu ada bayangan nggak? Dia jalan di bawah ini, menempuh jalan. Berarti tinggi atau nggak tinggi itu, Pak? 100 tahun dia jalan. Saya ke Padang naik mobil 2 hari 2 malam sampai, Pak, 1.500 kilo. Enggak 100 tahun itu, Pak. Cuman berapa? 2 hari 2 malam sampai saya ke Padang. Kira-kira surga itu luasnya seluas dari Jakarta Padang atau gimana tuh, Pak? Jawab lah, Pak. Pohonnya, Pak, pohonnya. Ini pohonnya nih, bukan surganya, pohon. Bapak kalau misalnya nih, Pak ya, misalnya Bapak di komplek Alam Asri, pohonnya lebih besar daripada kompleknya atau pohonnya kecil daripada kompleknya? Coba bayangkan ya. Mana yang lebih besar, kompleknya atau pohonnya? Jawab sedikit, Pak, jawab sedikit. Yang mantap jawabnya. Mana yang lebih besar, kompleknya atau pohonnya? Kompleknya. Pohonnya kan ini kecil-kecil begini. Sementara pohonnya saja kalau Bapak mengikuti bayang-bayangannya ke sini 100 tahun nggak selesai. Wah, berarti pohonnya tinggi, Pak ya. Bapak kan bingung Pak Ustadz, cuma ngambil buahnya tuh Pak Ustadz tinggi betul. Naik ke atas berapa loh? Itu jangan Bapak pikirkan itu. Nanti ada di hadis yang lain, pohon tersebut walaupun tinggi tapi rendah, bisa diambil dengan tangan. Nggak perlu Bapak bersusah payah untuk ngambil galah. Nggak perlu. Bapak petik dari bawah saja dengan tangan. Setelah diambil, maka buahnya tersebut tumbuh lagi, matang lagi. Wah, diambil lagi, tumbuh lagi, matang lagi. Secapek-capek Bapak mengambil, secepat-cepat Bapak mengambil, secepat-cepat itu pula tumbuhnya. Oh, indah namanya. Bapak biasanya kalau nunggu mangga berapa tahun sekali, Pak? Kalau dia berbuah, Pak? Sekali setahun berbuahnya, Pak. Habis itu misalnya berbuah nih di bulan kemarin berbuahnya kan, bulan Juni misalnya berbuah, Pak. Tunggu nanti kapan lagi, Pak? Bulan Juni berikutnya. Jadi bulan September, Oktober, November, Desember, apa yang Bapak dapat dari pohon tersebut? Nggak ada kecuali sampahnya aja. Ya kan? Itu di dunia, Pak. Tapi di akhirat tak ada cerita sampah. Yang Bapak ambil apa? Buah. Ini amat aja semuanya. Pohon dan buah di surga menyerupai buah yang ada di dunia. Jadi menyerupai, Pak, menyerupai. Wa utubihi mutasyabiha, menyerupai tapi rasa tidak sama. Serupa ya, tapi tidak sama. Apel ada. Anggur ada, tapi tidak sama. Ya, kalau cerita nanti di desa lain tentang pohon korma. Pohon apa, Pak? Pohon korma. Pohon korma di surga, gitu Pak ya. Buahnya sebesar ember, itu Nabi bilang. Buahnya sebesar apa? Ember. Kalau di sini pohon korma berapa besarnya, Pak? Buahnya sejempol. Ini buahnya sebesar ember. Manisnya seperti madu.
Manisnya seperti manis madu, lembutnya seperti keju, putihnya seperti susu. Ketika diambil, tumbuh lagi. Enak nggak Pak? Dan tidak berbiji, kata Nabi begitu. Tidak Bapak? Tidak ada biji. Kalau Bapak makan korma ada bijinya nggak? Kadang-kadang biji itu yang membuat kita agak susah makannya kan? Ini enggak. Besarnya sebesar ember, manisnya seperti madu, putihnya seperti susu, lembutnya, kalau ada korma yang keras kan kita, lembutnya seperti lembut keju, lembutnya seperti lembut keju. Kemudian jika diambil dia akan tumbuh lagi. Hebat kan? Gimana Bapak dapatkan korma itu yang begitu bentuknya? Ada. Lanjut. Orang Arab Badui bertanya kepada Rasul tentang pohon sidir. Sidir itu pohonnya apa Pak? Berduri. Sidir itu pohon apa Pak? Seperti pohon bidara. Bapak punya pohon bidara nggak Pak? Ada ya Pak ya. Pohon bidara itu kan banyak gunanya apa ya? Kalau orang kematian itu bisa jadi sabunnya. Dan itu kata Nabi SAW bisa untuk mengusir setan. Pohon sidir itu Pak. Ke taman pohon sidir. Pohon sidir itu saya punya di rumah Pak. Udah setinggi ini Pak. Ketika saya ke Padang nggak saya siram mati Pak. Ilah itu saya berguna betul mati Pak pohonnya. Berduri nggak Pak? Berduri. Durinya itu rapat-rapat lagi. Rapat-rapat kan durinya Pak. Ke Nabi SAW dalam surga Rasulullah SAW menjawab, bagaimana dengan pohon sidir yang berduri ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah menjawab, telah digantikan durinya dengan buah dan buahnya menjadi 72 rasa. Oh, Bapak punya pohon gak kira-kira? Mungkin orang memahami pohon itu sekarang kan kayak gitu Pak. Pak, ada satu pohon dari bawahnya satu akar kan? Nanti pohonnya misalnya pohon durian. Nanti diambilnya, diseteknya durian montong. Nanti ini dahan ini akan menjadi durian montong. Diseteknya lagi dahan yang lain durian apa? Musangking. Oh, kita cerita durian-durian nanti musangking. Nanti pohon ini jadi apa Pak? Rasa musangking. Di steknya lagi ini durian apa? Durian kampung, durian kayu tanam misalnya kan kampungnya durian tanam. Kampung saya itu yang terkenal durian kayu tanam Pak. Durian parung Pak ya, durian parung lah. Atau durian 1000. Namanya aja durian 1000. Durian tak ada sekarang. Tak kemana? Pergi kampung durian 1000. Gitu. Jadi gitulah Pak ya. Dari satu pohon jadi berapa rasa Pak? 72 rasa. Oh. Masing-masing rasanya tidak sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dengan sanad yang sahih. Itu model pohonnya Pak. Jadi Allah itu ternyata berkreasi juga Pak ya terhadap suatu pohon. Buahnya bermacam-macam rasa. Padahal di dunia yang dia berduri, tapi di dunia di akhirat dijadikan buah, bukan duri. Pak, Bapak tahu kan durinya kan rapat-rapat. Pohon bidara itu Pak, durinya. Berarti buahnya rapat-rapat juga. Bapak pernah lihat ini enggak? Saya gambar-gambarin aja, ini umpama-umpama aja. Buah duku. Duku Palembang. Bapak pernah lihat pohonnya? Karena Bapak orang kota agak sulit membayangkan kayaknya. Jarang Bapak pergi ke kampung. Duku pernah lihat? Gimana buah duku itu Pak? Ya rapat di batang-batangnya kan, batang-batangnya. Dan rapatnya duku masih bisa kita panjat. Masih kita panjat. Walaupun dia rapat, masih kita bisa panjat. Masih ada space untuk manjatnya. Nggak buah semua kan? Kalau pohon sidir itu Pak, gimana bentuknya Pak? Durinya gimana Pak? Rapat betul kecil-kecil begitu. Bapak nggak punya pohon sidir sih susah sama bayangan sama Bapak. Apa durinya Pak? Kira begitulah bentuknya. Kira-kira aja nih. Mas saya katakan tadi gambarannya seperti hanya sinopsis sebuah buku. Bukan detail diceritakan Allah ini. Tapi begini-begini pun kita sudah takjub mendengarnya, ya kan? Lanjut cerita berikutnya. Abu Ubaidah berkata, Rasulullah bercerita kepada kami, pohon korma itu aneh kan? Pohon korma itu buahnya tersusun dari pangkal. Ada nggak Bapak lihat pohon korma itu buahnya dari pangkal Pak? Biasanya pohon korma itu buahnya di mana Pak? Ya di atasnya aja. Ini Pak dari pangkal.
dari pangkal buahnya sampai ke atasnya. Jika dipetik, ketika itu tumbuh lagi, besarnya sebesar ember, putihnya seperti susu, manisnya seperti madu, lunaknya seperti keju, tidak ada biji. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Gimana kira itu Pak? Pengen nggak Bapak kurma surga? Pengen nggak? Itu cerita tentang buah-buahan di surga. Ini memang hadisnya aja Pak. Ini apa hadisnya aja Pak ya? Hadis-hadis saja diungkapkan. Ya begitulah gambaran. Bercocok tanam di surga. Bagaimana bercocok tanam Pak? Ada nggak orang yang bercocok tanam di surga Pak? Dalam hadis riwayat Bukhari menceritakan bahwa ada penghuni surga yang meminta izin kepada Allah untuk bercocok tanam di surga, dan Allah mengizinkannya. Tanamannya langsung tumbuh cepat. Ini hadisnya panjang sebenarnya Pak. Ini Rasulullah, sahabat bertanya Rasul, ya Rasulullah, di surga ada bercocok tanam enggak? Kata Nabi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Sudah tersedia. Untuk apa lagi bercocok tanam? Kan bercocok tanam itu apa Pak? Capek kan? Ini bercocok tanam itu kan capek. Apa kata Nabi? Sudah tersedia, tidak perlu bercocok tanam. Tapi ya Rasulullah, saya ingin dari tangan saya sendiri itu yang saya makan. Jadi Pak, ada orang itu Pak, sama-sama makan ikan, tapi ada yang menikmati proses, ada yang kepengen makan ikan langsung. Bapak yang mana? Yang menikmati proses dapat makan ikan dengan cara memancing, atau tinggal beli ke pasar 20.000 langsung makan, bisa nggak? Mana Bapak maunya mana? Yang berproses atau yang beli langsung makan? Nasi Padang aja kan? Tapi Pak, ada orang Pak, nikmatnya itu prosesnya itu. Dia pergi jauh-jauh naik mobil, habis itu sewa kapal, habis itu apa? Mancing, habis mancing habis dapat bakar, habis bakar makan. Panjang betul prosesnya, tapi dia menikmati proses itu. Ada sebagian orang begitu Pak. Tapi ada juga yang kepengen praktis, gampang aja, kan sama-sama memakan ikan. Orang yang pergi naik mobil sama mancing sama macam, itu kan makan ikan juga akhirnya. Ikannya sama. Tapi ini juga makan ikan secara praktis, langsung beli di nasi orang Padang, gampang kan? Apa Pak maunya yang langsung beli, langsung jadi, atau yang pakai proses? Kan ada sebagian orang jawabannya berbeda kan, ada yang berproses, ada yang beda. Nikmat Pak kalau berproses. Sahabat diantaranya ada juga yang berproses. Ya Rasulullah, saya mau makan hasil pohon itu dari tanaman tangan saya sendiri. Kata Nabi, ini panjang, kata Nabi, Allah akan memberikan kepadanya apa Pak? Satu biji apalah, misalnya dia mau mangga, mau durian misalnya, ditanamnya, setelah ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung matang, langsung dipetik, langsung makan. Prosesnya begitu cepat, tapi dia menikmati proses itu. Bapak senang nggak kalau mangga di depan rumah Bapak daripada mangga yang Bapak beli? Kalau mangga Bapak kasih ke saya, tapi sekarang mangganya udah habis sih, Bapak jarang ngasih saya. Pak kasih saya mangga, terus Bapak ceritakan, Pak Ustadz, ini mangga untuk Pak Ustadz 1 kilo Pak Ustadz. Tapi tahu nggak Pak Ustadz, mangga ini sejarahnya gimana Pak Ustadz? Saya bawa bibitnya dari Parung, dari kampung, kemudian saya tanam di sini Pak Ustadz. Dalam waktu 5 tahun selalu saya rawat, saya siram Pak Ustadz. Kemudian dia berbuah, alhamdulillah buahnya manis. Ini untuk Pak Ustadz agar berkah. Itu contoh aja. Itu hanya contoh aja. Kejadian nggak ada kejadian begitu. Belum ada kejadian. Contoh aja. Daripada Bapak beli di pasar, habis itu Pak kasih sama saya, ini mangga Pak Ustadz saya beli tadi. Gimana rasanya menceritakan dari tangan Bapak sendiri yang menanam? Gimana rasanya Pak? Lebih bangga, bangga Pak, daripada Bapak beli. Kayak gitulah kira-kira. Setiap orang datang ke rumah Bapak suguhkan mangga, pasti Bapak ceritakan itu. Ini mangga tanam saya sendiri loh. Manis kan? Gitu kan? Jawab dari kira Pak, iya gitu. Pakaian di surga. Gimana pakaiannya Pak? Jadi kan macam-macam nih. Jadi di surga itu ternyata lengkap. Kata Bapak makan ya, ada pakaian, ada macam-macam, ada sungai segala macam lengkap di surga itu. Bapak jangan merasa nanti di surga itu ada kekurangan. Enggak ada. Semuanya lengkap. Apa yang ada di dunia lebih lengkap lagi apa yang ada di akhirat.
Dan mereka memakai pakaian bajunya warna apa Pak? Hijau, dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Minal harir wad dibaj, kata Nabi. Apa itu Pak? Ada sutra halus, ada sutra tebal. Sutra halus mungkin kegunaannya di musim panas. Sutra tebal kegunaannya mungkin di musim hujan atau musim dingin. Itulah. Tapi ada yang halus, ada yang tebal. Bapak mau pilih yang mana? Sutra Bapak punya baju sutra enggak? Punya ya. Haram Bapak pakai baju sutra mah. Kata Nabi SAW, siapa yang memakai di dunia, nanti dia tidak memakainya di akhirat. Ini pemahamannya Pak. Memang hadis ini jadi polemik lah bagi umat Islam. Ada dulu mengatakan gini, Ustaz, dulu orang pakai sutra kan tujuannya bermewah-mewahan Pak Ustaz. Sekarang sutra tidak dianggap lagi barang walaupun mewah, tapi terjangkau, bisalah dibeli Pak Ustaz. Kalau dulu memang susah untuk dibeli, dan itu kalau ada orang memakai baju sutra itu kelihatan betul dengan orang yang memakai baju goni. Kalau dulu pakainya bajunya apa Pak? Beda, memang beda bentuknya Pak. Tapi kalau sutra sekarang dengan baju kita sekarang beda nggak Pak bentuknya Pak? Mirip. Kalau dirasa mungkin bisa kita tahu, oh ini sutra. Tapi kalau dilihat jauh, tidak jauh, kerasa nggak Pak? Ketahu nggak kita? Kadang-kadang kalau orang pintar tahu dia, tapi kalau nggak pintar sama aja bentuknya kan. Tapi kalau sutra dulu pakaian kan ini Pak ya, sedikit ya. Pakaian itu dulu beda. Ini sutra kelihatan betul dari jauh, udah kelihatan itu sutra. Tapi kalau sekarang beda. Nah, ada polemiknya begini Pak. Dulu kan Nabi melarang sutra itu karena takut sombong, kan ada sombong tuh dulu tuh, ada sombong. Sekarang kita kalau pakai sutra biasa aja Ustaz, nggak ada sombong Ustaz. Jadi kata mereka, sebagian ulama mengatakan hilahnya sudah hilang, berarti hilang pula keharaman dari sutra. Hilahnya itu apa Pak? Penyebabnya karena sombong, penyebabnya mungkin karena apa lagi Pak? Karena bermewah-mewahan gitu kan. Hilang itu berarti hilang hukum haramnya. Dulu Nabi mengharamkan karena ada hukum itu. Itu polemiknya begitu Pak. Tapi ini Pak ya. Tapi kalau ingin lepas dari polemik, makanya ada mengatakan khuruj minal khilaf aula. Keluar dari polemik itu lebih utama. Sebab kalau Bapak pakai sutra, setiap orang akan nanya, Pak, bukankah sutra ini haram? Bisa Bapak jawab? Kan capek Bapak jawabnya ke orang. Daripada jawabin lebih baik pakai yang lain aja. Kan banyak pakaian yang lain daripada pakaian sutra. Ya kan Pak ya? Sutra itu boleh untuk perempuan. Itu pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk perempuan. Enak betul perempuan. Yang cari duit bapak-bapak yang pakai sutra, ibu-ibu. Yang cari duit bapak-bapak yang pakai emas, ibu-ibu. Enak betul ibu-ibu itu Pak. Kita boleh pakai emas. Sama, sutra dengan emas haram bagi laki-laki. Az-zahab, apa tuh? Az-zahab wal hariru harimat ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim. Kan itu kata Nabi. Emas dan sutra haram bagi laki-laki umatku, halal bagi perempuannya. Karena Pak, sutra dan emas itu kadang-kadang kan bawaan kalau dipakai jadi gimana Pak? Jadi gemulai dia tuh Pak. Jadi apa Pak? Gemulai. Sutra dipakai. Kalau emas dipakai? Jadi gemulai dia. Tapi kalau laki-laki kalau pakai emas nanti takutnya gemulai pula dia. Jadi gitulah Pak. Bapak capek ya dengarnya ya. Ayolah Pak, semangatlah. Dari Barra bin Azib, Rasulullah SAW diberi hadiah, apa hadiahnya Pak? Sutra. Kain itu berpindah-pindah dari tangan sahabat ke tangan sahabat yang jadi Nabi nggak makainya, dibuang sayang, akhirnya dia Pak dipindah-pindahkan. Kamu aja lah. Padahal yang dapat siapa nih hadiahnya? Nabi Muhammad. Kamu aja lah, kamu pindah-pindah. Apakah kalian kagum? Kata Nabi kepada sahabat. Sebenarnya kagum, cuman karena haram berpindah-pindah jadinya. Habis apa? Demi Allah, sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu pemuka Ansar Pak, muka Ansar di surga lebih indah daripada ini. Pak, Bapak punya sapu tangan enggak? Berapa sih harga sapu tangan Pak? 5.000 dapat. Sekarang Bapak jarang orang punya sapu tangan. Kalau dulu saya lihat bapak-bapak punya sapu tangan di kantongnya Pak. Sekarang Pak jarang. Orang cuma tisu doang kan?
Kalau dulu Pak, pakai sapu tangan itu gaya dulu, kadang disembulkan sedikit. Wah, ada sapu tangan lah. Harga sapu tangan berapa Pak? 5.000 dapat. Dulu saya juga punya sapu tangan, 5.000 dapat. 5.000 dapat. Bayangkan sama Bapak, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az lebih indah daripada sutra ini. Oh. Pak, Bapak beli baju harganya 5.000 atau berapa? Itu mahal, dari 50.000, ada yang 100.000. Sapu tangan hanya harga berapa? 5.000. Itulah kira-kira Pak. Bahasa Nabi ini tentang bahwa Sa'ad bin Mu'az itu masuk surga dan dia punya sapu tangan. Ini keutamaan Sa'ad nih Pak. Bapak sudah ada nggak hadis begini? Sendoknya Bapak Al-Masri lebih indah, maksudnya Bapak, apa bahasanya gimana Pak? Sendoknya Bapak Al-Masri di surga lebih indah daripada sendoknya raja. Sebutlah raja apa yang punya sendoknya emas. Contohnya Allahu a'lam. Lanjut. Bapak kalau mau tanya, tanyalah Pak. Tanyalah Pak. Tanyalah. Jadi gimana mau nanya ya? Ceritanya tentang hadis aja ya? Pusing ya nanya ya? Dah pintu-pintu di surga gimana Pak? Pintu-pintunya Pak? Dalam surah Az-Zumar. Sehingga apabila mereka sampai di surga, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka. Futihat abwabul jannah. Apa itu? Apa yang itu Pak? Zumara. Wasiqal ladzina tataqau jannati zumara hatta idza abwa wa qala lahum khazainuha. Itulah kira. Aduh, kok saya hilang hafalannya. Harus duduk lagi kiranya Pak ya. Baiknya jadi marbot enak tuh Pak. Saya mabok kan tinggal duduk aja tuh hafal Quran. Surah Az-Zumar ayat berapa Pak? 7:3 tentang terbuka pintu-pintu. Jadi Pak, biasanya Bapak kalau ke rumah, Bapak datang ke rumah, pintunya langsung kebuka. Kalau ada istri di dalam langsung terbuka atau dibukain sama istri Pak? Dibukain sama istri aja kita udah senang, betul nggak Pak? Tapi ada lagi nih Pak, kalau istri Bapak kerja, Bapak datang ke rumah, istri Bapak nggak ada di rumah, yang buka pintu siapa? Sendiri. Gimana rasanya buka pintu sendiri? Jawab, biasa aja Pak ya. Kalau saya beda rasanya Pak, dibukain pintu dengan dibukain istri, lebih nikmat dibukain istri Pak. Abang, hilang capek kita Pak. Tapi di surga lebih lagi Pak. Bapak datang, dia sudah terbuka. Mungkin pakai remote dari jauh kali ya. Remote dari jauh. Pak, kalau Bapak pergi ke Australia, Pak belum pernah pergi ke Australia kan? Saya sudah pernah. Saya bahasa. Itu Pak, pagarnya Bapak tahu pagarnya? Pagarnya itu di mobil Pak. Remote-nya itu di mobil Pak. Jarak misalnya 50 meter, pencet aja kan, pagarnya. Bapak nggak punya mobil begitu sih. Itu saya pernah diajak di Australia itu Pak, dia punya mobil Pak. Terus dia pencet, pagarnya buka Pak. Pak, Bapak remote-nya di mana Pak? Di sini Pak Ustaz, di tangan sebelah sini. Ini kan di sini itu kan ada itu Pak, ada Pak. Ada menghidupkan apa itu Pak? TV. Itu mobil canggih itu gitu Pak. Ada TV-nya, ada volumenya macam-macam. Di sini aja itu mainnya, di tangan ini aja. Kalau kita kan TV-nya ke sini dulu dipencet kadang-kadang. Oh, ada orang. Saya TV saya begini dulu pencet Pak. Kadang-kadang berhenti dulu kan untuk ngidupin apa? Hidupin TV-nya. Kalau ini enggak Pak, pakai di sini aja. Bapak udah lihat mobil begitu belum? Belum juga. Tapi Pak kalau di Australia itu Pak udah canggih semua. Jangankan remote TV Pak, remote apa Pak? Pagar rumahnya di setir mobilnya itu. Canggih mobil Bapak ya ada aja. Kira-kira begitulah, bayangannya aja begitu aja lah. Ini nggak pakai remote lagi Pak. Pagar pintu Bapak tuh nggak pakai remote lagi. Dia tahu, ini Bapak Endang nih akan apa? Endang nih akan datang nih. Baru jarak. Bapak nggak pencet. Dia merasakan apa tuh Pak? Panas tubuhnya. Tahu dia. Pas langsung aja terbuka dia. Lebih hebat daripada pintu apa? Pintu mall. Kalau pintu mall Pak tahu kan?
dekat bapak 1 meter baru dia buka sensor. Karena kalau ini enggak, sensornya mungkin agak jauh sedikit, agak jauh sensor sedikit. Tahu dia yang terbuka pintunya itu hanya orang pemiliknya, yang enggak pemiliknya nutup aja dia. Ustaz Roni Hidayat punya rumah di surga. Ketika dia akan datang jarak-jarak 50 meter, rumahnya terbuka. Wih, indah. Bapak bayangkan, Bapak punya WC nggak? Punya WC nggak? Jawabannya, punya WC nggak? Punya kan? Nggak punya? Punya. Bapak punya WC. Kalau punya WC, Bapak ingin masuk WC, Bapak buka dulu pintunya atau terbuka sendiri? Buka dulu. Habis Bapak buka, apa masuk ke dalam, tutup sendiri atau enggak? Enggak ditutup lagi. Kalau enggak ditutup, intip sama orang di luar. Tapi pintu WC di surga belum Bapak masuk, dia udah terbuka. Ketika Bapak masuk, dia nutup sendiri. Oh, gimana lah pintunya itu ya? Allahu a'lam. Bayangkan aja lah begitu, saya umpamakan aja begitu. Enggak ada yang kencing lagi. Oh iya ya Pak ya. Berarti bukan WC lah, apa lagi coba? Cobalah Pak. Coba terserah Bapak lah. Betul, makasih ya Pak ya. Di surga tidak ada kencing, tidak ada BAB, tidak ada BAK. Dia jadi apa Pak? Hadis Nabi itu? Jadi keringat, dan keringatnya seperti minyak kasturi. Ya gitu Pak ya. Energinya jadi apa Pak? Kan kalau keringat itu kan istilahnya Pak, terbakar kalori kan. Kalau kalori terbakar, keringat banyak. Kalau banyak keringat berarti tenaga kan jadi habis. Orang kalau banyak keringat kan jadi habis kan tenaganya kan. Dikira itulah makanan itu keluarnya lewat kalori keringat, bukan dari buangan air kecil maupun buangan air besar. Gitu Pak ya. Bapak kalau capek angkat tangan aja, kita pulang aja lah. Pintu-pintu di surga juga kan? Tidak ada seorang pun dari kamu sekalian berwudu secara tuntas atau penyempurnaan wudunya lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu kan? Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hambanya. Melainkan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Jadi Pak, yang terbuka untuk Bapak bukan 1 pintu, tapi berapa Pak? 8. Terserah Bapak masuk dari mana. Itu amalannya cuma apa Pak? Setelah berwudu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu itu kalau hadisnya. Kalau Bapak baca yang panjang apa Pak? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu yang panjang kan? Ini yang pendek aja dapat begitu. Kalau yang panjang kira-kira berapa pintu terbuka? Wah, kalau yang panjang tuh banyak lagi terbuka kan. Ini yang pendek aja. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka Pak, biasakanlah setelah wudu baca doa ngadap kiblat, tapi jangan di WC. Setelah keluar WC, doa setelah berwudu. Hadis riwayat Muslim. Pintu lagi Pak, selesai pintu ini kita udah selesai aja. Barang siapa memberi membelanjakan sepasang benda di jalan Allah, misalnya Bapak ya, sandalnya dikasihkan di udurnya, dia dipanggil di surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikanmu. Dia hanya mensedekahkan sepasang dan dia sepasang nih Pak. Kalau 1 sandal tidak dapat dia. 1 sandal apa yang dipakai sama orang? Dia sandal itu sepasang disedekahkannya. Maka dia dipanggil di mana Pak? Di hadapan Allah. Barang siapa yang tergolong ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang tergolong dari ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang tergolong ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang tergolong ahli puasa, dia dipanggil di pintu rayyan. Jadi Pak, sedekah itu dulu. Jadi Bapak kalau sudah sedekah sepasang, habis itu salat. Jadi Bapaknya, jadi gini nih Pak. Intinya salat itu mengemah nih Pak ya. Pak, nanti kalau masjid Bapak gini lah contohnya ya Pak ya. Kalau kita DKM misalnya saya kasih inilah, kasih clue. Nanti
berikan kepada jemaah ini berapa kira-kira pengeluaran berapa Pak? Sebulan. Habis itu dicarikan apanya Pak? Dicarikan berapa biaya apa tuh per pribadi kalau sholat di masjid. Kan ada biaya listrik. Bapak paham nggak cerita saya nih? Per kapitanya dapat berapa misalnya kan? Kan ada listrik, ada AC, ada apa lagi Pak? Ada air, ada cat. Nanti kan misalnya per bulan itu pengeluaran listrik sekian gitu kan, sekian. Taruhlah misalnya 3 juta. Jumlah jemaah misalnya ada 30 orang. Berarti per orang dapat berapa Pak? 100.000 misalnya, 100.000. Iya kan? Iya Pak, betul. Ya 100.000. Jadi bilang kepada jemaah, Bapak-bapak, pengeluaran kita kan 3 juta. Jemaah jumlahnya berapa? 30 orang. Berarti masing-masing orang kena berapa? Untuk apanya Pak? Untuk biaya ibadahnya berapa? Operasionalnya berapa Pak? Biaya ibadahnya operasional lah. Operasional ibadahnya berapa? 100.000 per orang. Siapa yang mau ngasih di bawah itu nggak apa-apa. Misalnya dia ngasih sedekahnya cuman sebulan itu berapa Pak? 5.000, nggak masalah. Berarti dia disubsidi oleh orang lain. Masa ibadah disubsidi? Kan subsidi itu Pak. Jadi ibadah itu dibuatkan juga sama Nabi dia di sini. Siapa yang menyedekahkan sepasang sandalnya, kemudian dia ibadah. Jadi ibadah itu memahami dari sini pemahamannya ada modalnya. Ini yang nggak banyak orang nggak tahu ini tentang apa Pak Muhammad. Banyak orang nggak tahu tentang bahwa ibadah itu juga ada modalnya. Dan kalau dikasih tahu ke jamaah, oh ternyata modal saya berapa Pak? 100.000. Berarti saya infaknya berapa? Paling kurang satu hari berapa? Sebulan itu berapa? 100.000. Agar saya nanti dipanggil oleh Allah dari pintu sholat gitu misalnya begitu. Atau contohnya lagi tentang puasa Pak, ketika kan kalau di sini kan puasa kan ada buka puasa, ada sahur. Itu gratis diambil oleh DKM di rumah makan Padang atau beli? Jawablah Pak, jawablah dikit Pak, jawablah dikit. Jawab dikit aja, jawab aja dikit. Dibeli atau itu gratis? Beli. Atau sarapan pagi ini dibeli atau gratis? Nah, Bapak agak takut jawabnya sekarang. Nah. Kalau dibeli berarti gimana caranya Pak? Itu modalnya. Bapak kali-kali Pak Ustadz ini cemana lah kita mau ibadah kali. Enggak, ini pemahamannya bahwa di hadis ini begitu. Tapi kalau nggak sedekah nggak masalah nggak bagi DKM kalau dia nggak sedekah Pak? Nggak masalah. Udah meramaikan masjid pun udah alhamdulillah lah Pak ya. Makanya kan kita katakan dulu Pak ya, orang yang pergi ke masjid bersedekah bagus atau nggak bagus? Bagus, ya kan? Orang yang pergi ke masjid bukan sedekah, hanya Bapak ngabisin sedekah, mengisi makanan, bagus atau nggak bagus? Bagus juga. Kalau nggak datang dia mubazir. Jadi semuanya baik-baik aja Pak sebenarnya Pak. Cuma Pak kalau Bapak ingin lebih kalah dari 100.000, biar apa? Biar Bapak yang mensubsidi apa? Subsidi pahala orang lain. Misalnya nih, aduh pahala saya agak kurang nih, saya subsidilah satu orang. Saya sekarang berapa sebulan itu? 200.000 misalnya begitu. Karena ibadah ini ada apanya Pak? Ada modalnya juga. Nah, itulah hadis riwayat Bukhari Muslim. Habis nggak pintu-pintu Pak ya? Kalau habis pintu-pintu, masih banyak pintu nih. Coba sedikit lagi. Ada aneh. Pintu aja lah terakhir Pak. Terakhir pintu. Ada seorang dibawa ke depan pintu surga, maka dia mendongakkan kepalanya. Ternyata di pintu surga tertulis sedekah diganti dengan 10 kali lipat. Jadi ternyata di pintu itu ada tulisan Pak. Sedekahnya Pak Allah lipatkan 10 kali lipat. Dan satu hutang diganti dengan 18 kali lipat. Pak, kenapa menghutangi orang itu lebih banyak pahalanya daripada sedekah? Pak, kalau orang yang sedekah, yang Bapak beri, misalnya Bapak sedekah, orang yang Bapak beri itu belum tentu butuh. Tapi kalau orang yang hutang, butuh dia. Berarti karena Bapak memberi butuh kepada orang, artinya Bapak, walaupun akan kembali nanti Pak, karena butuhnya itu pahalanya lebih besar. Jadi sebenarnya Bapak mau ngutangin orang atau mau beri orang? Ya kalau dia ngutang itu lebih baik. Kalau dia ngutang terus Bapak bilang ini bukan utang pemberian, itu lebih mantap lagi. Pahalanya di berapa Pak? 28. Kan ditambah berarti kan?
Misalnya Bapak ketemu sama saya, ini hadiah Pak Ustadz, itu pahala Bapaknya berapa? 10. Tapi kalau saya datang ke Bapak, Pak, tolonglah Pak, pajak mobil saya mau masuk sekarang Pak, tolonglah Pak, tak ada apa. Terus saya ngutang dulu sama Bapak. Terus apa kata Bapak? Bukan utang Pak Ustadz, ini pemberian. Jadi pahala Bapak berapa? 28. Tapi kalau Bapak utang ya Pak Ustadz, kapan Pak Ustadz bayar? Itu pahalanya berapa? 14. Tapi tidak mungkin saya berutang sama Bapak, mana mungkin. Itu contoh aja. Nah, terus segitu Pak ya. Di pintu surga. Karena itu orang-orang yang berutang tidak akan datang kepadamu kecuali karena sangat membutuhkan, itu kan? Membutuhkan. Sedangkan orang sedekah terkadang kamu berikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Jadi Pak, kalau ada orang berutang jangan lewatkan. Bapak bilang apa? Kesempatan. Kesempatan apa? Pergandakan pahala, bukan kesempatan untuk menjatuhkan. Bukan gitu maksudnya. Kesempatan mendapatkan pahala. Terima kasih. Ini pintu surga terakhir Pak ya. Jadi ternyata di pintu surga itu Pak ditulis. Apa ditulis Pak? Amalan. Itulah kira-kira. Terima kasih Pak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ternyata ini part tentang surga ini begitu panjang. Bapak bosan atau nggak bosan nih? Panjang Pak. Ini slide-nya berapa nih? Slide-nya ada 46. Yang kita baca baru berapa? 22. Berarti sisanya separohnya lagi. Saya nggak tahu Bapak bosan atau nggak bosan. Yang penting Bapak dengar aja lah. Ya, dengarnya pun dapat pahala. Masukkan ke dalam hati dan berniat mudah-mudahan bisa masuk surga dan nikmatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.